Pada zaman dahulu kala, di pesisir utara tanah Pasundan, terhampar sebuah pelabuhan yang megah dan ramai bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan ini berada di bawah naungan Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu yang agung dengan ibu kota di Pakuan, sekitar Bogor sekarang. Di bawah pimpinan raja-raja yang bijaksana keturunan Prabu Siliwangi, Pajajaran menjadi kerajaan yang makmur dan disegani. Sunda Kelapa adalah urat nadi perdagangan kerajaan. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa, berlabuh di sana. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, terutama lada yang menjadi primadona serta hasil bumi lainnya. Suasana pelabuhan selalu hidup, dipenuhi hiruk-pikuk para pedagang yang melakukan tawar-menawar dalam berbagai bahasa. Ancaman dan persekutuan memasuki awal abad ke-16, peta kekuatan politik di Pulau Jawa mulai berubah. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Cirebon tumbuh menjadi kekuatan baru yang sangat besar. Kerajaan Pajajaran yang masih bercorak Hindu merasa terancam oleh ekspansi mereka. Raja Pajajaran saat itu, Prabu Surawisesa, merasa khawatir kekuasaannya akan tergerus. Untuk membendung pengaruh Demak dan Cirebon, Prabu Surawisesa mencari sekutu yang kuat. Pilihannya jatuh pada bangsa Portugis, yang saat itu telah berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan dikenal memiliki teknologi persenjataan yang canggih. Pada tahun 1522, Prabu Surawisesa mengutus perwakilannya untuk membuat perjanjian dengan komandan benteng Malaka, Jorge de Albuquerque. Kesepakatan pun tercapai. Portugis diizinkan mendirikan sebuah benteng dan gudang di Sunda Kelapa. Sebagai imbalannya, Portugis akan memberikan bantuan militer kepada Pajajaran untuk melawan musuh-musuhnya. Untuk meresmikan perjanjian ini, sebuah tugu batu peringatan yang disebut Padrau didirikan di area pelabuhan. Penaklukan oleh Fatahillah kabar persekutuan antara kerajaan Pajajaran yang Hindu dengan bangsa Portugis yang Nasrani sampai ke telinga Sultan Trenggono, penguasa Kesultanan Demak. Perjanjian ini dianggap sebagai sebuah ancaman serius dan provokasi. Sultan Trenggono tidak bisa membiarkan bangsa Eropa menancapkan kakinya di tanah Jawa. Maka pada tahun 1527, Sultan Trenggono menugaskan seorang panglima perang yang gagah berani dan ahli strategi bernama Fatahillah, juga dikenal sebagai Falatehan. Fatahillah, yang juga merupakan menantu Sultan Trenggono, memimpin pasukan gabungan dari Demak dan Cirebon untuk menyerbu Sunda Kelapa. Pasukan Fatahillah bergerak cepat. Mereka menyerbu Sunda Kelapa sebelum armada Portugis sempat kembali untuk membangun benteng mereka. Pasukan kerajaan Pajajaran yang berjaga di pelabuhan tidak mampu menahan gempuran dahsyat dari pasukan gabungan tersebut. Pertempuran berlangsung sengit, namun pada akhirnya pasukan Fatahillah berhasil merebut pelabuhan strategis itu. Pasukan Portugis yang datang belakangan untuk merealisasikan perjanjian pun berhasil diusir dan dikalahkan di lautan. Lahirnya Jayakarta setelah berhasil menguasai Sunda Kelapa sepenuhnya pada tanggal 22 Juni 1127, Fatahillah ingin menghapus jejak kekuasaan kerajaan Pajajaran dan Portugis. Sebagai tanda kemenangan besar dan dimulainya babak baru di bawah panji Islam, ia mengganti nama Sunda Kelapa. Nama baru yang dipilih adalah Jayakarta. Nama ini berasal dari dua kata Sanskerta. Jaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Karta yang berarti makmur atau tercapai. Dengan demikian, Jayakarta memiliki makna kemenangan yang tercapai atau kota kemenangan. Nama ini diberikan untuk memperingati kemenangan gemilang pasukannya atas kerajaan Pajajaran dan sekutunya. Sejak saat itulah, nama Sunda Kelapa perlahan sirna dan digantikan oleh Jayakarta. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting, menandai berakhirnya kekuasaan Sunda di pelabuhan tersebut, dan menjadi cikal bakal dari kota yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta. Tanggal 22 Juni 1527 pun hingga kini diperingati sebagai hari ulang tahun kota Jakarta.